Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita dipersekutukan oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, dan kita bersama-sama akan memulaikan ibadah kita. Saya ucapkan selamat pagi, Shalom, selamat beribadah bagi kita semua, bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti live streaming ini, yang ada di rumah, di Kuala Kapuas, GTTK Kristus Pandohop Palangkaraya, Banjarmasin. Saya akan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah dari rumah, kita mau muji Tuhan, kita angkat pujian kita. Segala yang kami alami di akhir zaman ini, janganlah membuat patah semangat kami di jalanmu, ya Tuhan. Kami langkahkan kaki pada kuasa tangan-Mu Tuhan, hidup kami. Segala yang membuat takut, segala yang membuat takut dan gentar hati kami, ajar kami menengadah berserah diri, tak mengandalkan ego dan kekuatan sendiri, namun pada firman-Mu Tuhan jawaban pasti. Katakan, dari rumah kita memuji Tuhan. Kita bisa bersama-sama mengangkat tangan kanan kita. Yang di rumah kita mengangkat tangan kanan kita. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini. Pengajaran mulai Alkitabiah, kuatkanlah kami bersatu, berserah. Pertolongan hanyalah dari Yesus. Dari rumah kami memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu, dari rumah kami berdoa, satukan hati. Ajaran-Mu mulai Alkitabiah, kuatkanlah kami bersatu, berserah. Pertolongan hanyalah dari Yesus. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 24 ayat 12 sampai 14 dengan perikop permulaan penderitaan. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat.
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari rumah kami memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kami mengundang Bapak Gembala untuk berdoa. Satukan Amin. ajaran mempelai Alkitabnya, kuatkanlah kami bersatu, berserah, pertolongan hanyalah dari Yesus. Mari bersama jemaat Tuhan, baik yang ada dalam ini maupun yang ada di rumah-rumah, bersama-sama beribadah dan kita menyerahkan ibadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, dalam nama Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, pembela dan pemelihara kehidupan kami, terima kasih buat kesehatan, kesempatan serta kemauan yang Tuhan taruhkan dalam hati kami, sehingga terdorong untuk kami bisa beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Kami mengatakan bersama-sama Tuhan, walaupun ini secara fisik memang kami tidak menyatu, tetapi kami semua dengan yang ada di rumah-rumah, kami disatukan oleh kekuatan Roh Kudus, haleluya, merupakan umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan. Ampuni semua dosa, kesalahan, kekeliruan dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kiranya kuasa darah Kalvari mengampuni kehidupan kami, menguduskan kami, sehingga sepanjang ibadah ini boleh layak di hadapan Tuhan, layak untuk muji memuliakan nama-Mu, layak untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan, berkat firman Tuhan, dan bahkan juga berkat-berkat yang lain akan Tuhan nyatakan. Terima kasih. Demikian juga Bapa dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, baik pemimpin pujian, pemain musik, demikian juga operator live streaming ini, dan semua peralatan yang ada kami olesi dengan kuasa darah Yesus, baik yang kami pakai di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah, semua dalam olesan kuasa darah Yesus, haleluya. Dan semua akan berjalan baik, berjalan tertib, berjalan efektif, sehingga menghasilkan suatu pemberitaan yang baik, haleluya, menjadi berkat bagi banyak orang. Pekerjaan kuasa iblis, kuasa roh antikris, roh Babel besar, dalam nama Yesus kami tolak engkau, dalam nama Yesus kami tolak, kami hancur dengan kuasa darah anak domba. Darah anak domba membebaskan kami, sehingga kami Tuhan merasakan ibadah ini penuh dengan damai sukacita yang dari surga. Terima kasih. Inilah doa kami, dan kami segera membuka ibadah yang luar biasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surgawi. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Saya kembali mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua, bagi seluruh sidang jemaat GTTK Kristus Mandau, baik yang ada di Kuala Kapuas, Palangkaraya dan Banjarmasin. Kita bersama-sama akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan mengalir atas kehidupan kita. Kita bersama-sama yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita bersuka cita, kita bersorak-sorai. Ada keberhasilan yang Tuhan sediakan. Ku mau selalu bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan. Yang ada di rumah juga memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Ku mau selalu dekat, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya, kebenaran
kuduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Katakan kasih karunia, kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku, keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Kasih karunia, kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah, katakan keberhasilan, keberhasilan dan kesehatan, ada keselamatan, keselamatan dari Yesus. Sekali lagi katakan kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Katakan keberhasilan, berhasilan, kesehatan Tuhan berikan, keselamatan dari Yesus mempelaiku, keselamatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Katakan keselamatan, keselamatan dari Yesus mempelaiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, sebab Dia adalah penebus kita. Tuhanlah penebusku. Hanyalah kasih karunia-Nya, kasih karunia-Nya mendapat keselamatan. Dia rebut hidupku dari kuasa maut dengan darah yang mahal, darahnya yang mahal. Yesus membawaku kepada kehidupan. Hanya kasih karunia, kasih karunia-Nya mendapat keselamatan. Dia rebut hidupku dari kuasa maut dengan darahnya yang mahal, yang mahal. Setelah menebusku, membawaku kepada kehidupan. Katakan Tuhanlah penebusku, Tuhanlah penebusku, Tuhanlah, Tuhanlah penyelamatku. Ku bangga sebagai kepunyaannya sendiri, menjadi mempelai perempuannya. Tuhanlah, Tuhanlah penebusku, Tuhanlah, Tuhanlah penyelamatku. Ku bangga sebagai kepunyaannya sendiri, menjadi mempelai perempuannya. Kembali kita pujian dari atas. Lah kasih karunia-Nya mendapat keselamatan. Dia rebut hidupku dari kuasa maut dengan darahnya yang mahal. Yesus telah menebusku. Dia membawa kita kepada kehidupan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah penebusku, Tuhanlah, Tuhanlah penyelamatku. Ku bangga sebagai kepunyaannya sendiri, menjadi mempelai perempuannya. Katakan Tuhanlah,
Ku bangga sebagai kepunyaannya sendiri, menjadi mempelai perempuannya. Ku bangga sebagai kepunyaannya sendiri, menjadi mempelai perempuannya, menjadi mempelai perempuannya, menjadi mempelai perempuannya, menjadi mempelai perempuannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Selalu duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah penebus kita, amin. Dia pembela kita, dia pemelihara kita. Itu janji Tuhan buat kita. Di akhir zaman ini kita yakin dan percaya banyak orang mengalami kegelisahan, tetapi janji Tuhan buat kita sidang jemaat Tuhan, sidang mempelai Tuhan, kita tidak akan gelisah lagi. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Allah, dialah kepala yang menuntun kita sampai pada akhir, sampai pada kedatangan Tuhan. Kita tidak akan gelisah lagi. Kita akan gelisah lagi. Kita pujian kita. Di tengah dunia yang penuh kegelisahan, tiada ketenangan dan ketentraman. Ku tahu Dia Bapa yang penuh kasih sayang, mengasihi setiap anak-anaknya yang mau hidup dalam kebenaran firman-Nya, yang selalu mengalami pembaruan di tengah dunia. Di tengah dunia yang penuh kegelisahan, tiada ketenangan dan ketentraman. Ku tahu Dia Bapa yang penuh kasih sayang, Dia mengasihi setiap anak-anaknya yang mau hidup dalam kebenaran firman-Nya, dan selalu mengalami pembaruan. Ku takkan gelisah, ku takkan gelisah lagi, sebab ku percaya Tuhan yang pasti membela dan memeliharaku. Ku rasa tangan kasih-Nya, ku rasa tangan kasih-Nya selalu menggendongku. Terima kasih mempelai priaku. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dari atas. Di tengah dunia yang penuh kegelisahan, di tengah dunia yang penuh kegelisahan, tiada ketenangan dan ketentraman. Ku tahu Dia Bapa yang penuh kasih sayang, Dia mengasihi setiap anak-anaknya yang mau hidup dalam kebenaran firman-Nya, dan selalu mengalami pembaruan. Ku takkan gelisah lagi, takkan gelisah lagi,
sebab ku percaya Tuhan, ya pasti membela dan memeliharaku. Ku rasa tangan kasih-Nya selalu menggendongku. Terima kasih. Oh, ku takkan gelisah. Haleluya. Ku takkan gelisah sebab ku percaya Tuhan, Dia pasti membela dan memeliharaku. Ku rasa tangan kasih selalu menggendongku. Terima kasih Yesus, kasih Yesus mempelai priaku. Dengan lembut katakan, ku takkan gelisah lagi. Ku takkan gelisah. Saya mengundang seluruh sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dengan kasih Bapak Gembala, kembali kami undang untuk menyampaikan doa menyambut firman Tuhan. Dan memeliharaku, ku rasa tangan kasih-Nya, ku rasa tangan kasih-Nya selalu menggendongku, selalu menggendong. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus mempelai priaku. Terima kasih Yesus mempelai priaku. Haleluya. Terima kasih Yesus mempelai priaku. Mari bersama tundukkan kepala. Kita akan menerima lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami kembali datang kepadamu. Tiba saatnya setelah kami memuliakan memuji Engkau, kami akan duduk dengan baik bagaikan Maria di ujung kaki Tuhan untuk selalu memperhatikan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kehidupan ini mendapatkan berkat yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, seluruh indera kami, pikiran kami, telinga, mata kami, bahkan hati kami menjadi tempat yang terbaik buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus menolong kami. Demikian juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pendeta Esra. Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan, berikan hikmat khusus atas kehidupannya, sehingga bagaimana seharusnya untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kehendak daripada Tuhan. Haleluya, ada ungkapan rahasia firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Pekerjaan kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, burung-burung di udara, pencuri benih firman Allah agar kami tidak selamat, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi keluar dalam nama Yesus. Roh main-main, roh kebodohan, roh yang tidak sungguh-sungguh juga kami tolak dalam nama Yesus. Dan dengan segeranya kami menerima firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kami sampaikan selamat pagi. Semua salam dan terimalah salam persekutuan kita Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Amin. Sudah siap yang di rumah-rumah? Saya yakin sudah siap, puji Tuhan. Dan
firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Isra. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus baik kepada kita. Ya, saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya juga Bapak Ibu senang berjumpa dengan firman Tuhan. Amin. Ya, pembacaan ayat ibadah pertama tadi kita sudah mengikuti bersama-sama dalam Matius pasal 24, cerita tentang bagaimana kita bertahan sampai kepada kesudahannya. Itulah anjuran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada anjuran yang pernah dilaksanakan oleh anak muda, yaitu kita disuruh menggunakan masker. Bahkan di rumah menggunakan masker. Bahkan ada kabarnya, rupanya ada anak muda, dia gunakan masker selama 1 bulan, ikuti anjuran pemerintah, dan didapati pingsan. Karena apa? Karena dia menghirup selama 1 bulan nafasnya sendiri. Ya, Bapak Ibu yang diberkati, ya, maskernya perlu ganti-ganti juga. Nah, mengikuti anjuran, tapi karena dia hanya mencium nafasnya sendiri. Ya, dia sudah mengikuti aturan, mengikuti anjuran. Itu baik dan luar biasa. Kita akan belajar firman Tuhan, kita mau belajar, ikuti anjuran, ikut Tuhan setia sampai akhir. Ikut kerjakan bagian tugas tanggung jawab kita sampai selesai. Berapa banyak kita sudah ikut Tuhan, ya, dan kita lanjutkan dan belum selesai tugas kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Belum selesai tugas kita, karena itu kita mau selesaikan tugas kita di muka bumi ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena itu bagian kita adalah memelihara keselamatan iman itu dan menjadi kesaksian berkat untuk orang di luar sana supaya banyak orang juga diselamatkan. Amin. Jangan lupa orang Kristen bukan hanya mengasihi Tuhan tapi dia harus mengasihi sesama. Jangan lupa bukan hanya kita diselamatkan, Tuhan rindu banyak orang diselamatkan. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum datang? Ayat menuliskan, kesudahan segala sesuatu akan berakhir ketika Injil Kerajaan diberitakan kepada seluruh banyak orang. Ya, Bapak Ibu yang diberkati, saya percaya kita adalah kawan sekerja Tuhan yang mau bekerja sama untuk memberitakan Injil. Bagaimana salah satu cara beritakan Injil? Ketika kita dengarkan firman Tuhan, kita mau fokus dengarkan firman Tuhan, mungkin ada orang ganggu kita tidak fokus, apalagi ibadah di rumah ini. Ya, orang berkata ibadah di rumah yang bahayanya adalah bisa sambil pakai kaos, sambil makan kacang dan minum kopi. Nah, sehingga kehormatan Tuhan itu menjadi hilang, ya, karena bukan di gereja. Dimanapun Allah ada, disitulah ada hadirat Tuhan. Karena itu kita mau menguduskan diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Gembala hari Minggu kemarin mengkhotbahkan tentang kuduskan hari Sabat. Ingat dekat dengan Tuhan, tempat perhentian. Matius pasal 24, Bapak Ibu kita buka Alkitab bersama-sama. Matius pasal 24. Matius 24, saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan dengan cepat Bapak Ibu. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda tanya. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu yang di rumah membaca sama-sama. Kita sama-sama membaca ayat 4 sampai ayat ke-14. Mari kita perhatikan Alkitab pribadi, sama-sama kita membaca. 1, 2, ayat 4, 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Lanjut. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh,
dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terima kasih kerjasama yang baik Bapak Ibu di rumah membacakan ayat firman Tuhan. Kita tahu inilah khotbah Yesus tentang akhir zaman, khususnya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sering mendengarkan komitmen pernikahan. Ya, komitmen pernikahan yang sering didengar adalah setia. Ya, setia sampai akhir. Kita mau juga belajar Yesus menggambarkan sebagai Kristus kepala, sebagai suami, dan gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Kristus sudah setia kepada kita, dan tugas kita belajar setia kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia. Amin. Ya, setia diuji oleh waktu. Setia terlihat oleh berbagai-bagai tekanan. Setia akan terlihat hari-hari ini ketika ujian datang, ketika pencobaan melanda umat manusia. Dan kita mainkan iman kita. Iman setia adalah kata yang sama. Iman, pistos, kata setia. Yesus pernah berkata, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi ini? Adakah ia mendapati orang-orang yang setia? Kita pernah mendengar perumpamaan, ada yang diberi 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Diberkatilah hambaku yang setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang dicari Tuhan adalah kesetiaan. Sama yang dicari adalah manusia ketika dia bangun hubungan dengan orang lain, yaitu kesetiaan. Sama dalam instansi, dalam pemerintahan, dalam perusahaan, yang dicari adalah setia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setia mungkin sekarang sudah menjadi barang yang langka. Orang berkata kalau sudah tidak cocok, ganti. Kalau tidak cocok, pindah. Kalau tidak cocok, itulah tantangan kita. Ya. Pasangan kalau sudah tidak cocok, ganti. Gereja kalau tidak cocok, ganti. Disitulah tantangan kita. Bisakah kita tetap setia ketika kita melihat kekurangan? Ada orang-orang yang semestinya kita hargai, kita hormati. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus menggambarkan, menceritakan kepada murid-muridnya khusus bahwa nanti sebelum kesudahan zaman ada tanda-tanda yang akan melanda seluruh bumi. Yang pertama Yesus menjelaskan yaitu di keadaan dunia. Yang pertama keadaan dunia. Yang pertama ada perang bangsa melawan bangsa, suku melawan suku. Ya. Berikutnya ada yang namanya kelaparan melanda seluruh daerah. Ya. Melanda seluruh daerah, kelaparan. Ini keadaan dunia. Yang ketiga yaitu bencana alam di berbagai tempat. Ya. Yang berikutnya adalah penyakit sampar yang membuat orang sulit dalam perekonomian. Tidak kalah pentingnya itu keadaan dunia. Bahkan keadaan itu sampai masuk ke dalam gereja, mempengaruhi gereja Tuhan di akhir zaman. Yaitu yang pertama keadaan dunia, ada perang, kelaparan, bencana, penyakit. Yang kedua keadaan dalam gereja, yaitu penyesatan. Pernahkah kita tertipu? Tertipu tidak enak rasanya. Orang yang tersesat itu tidak sadar. Orang yang tersesat biasanya bahkan berkata, saya yang benar, kamu yang salah. Waspadalah kata Yesus, bahaya kesesatan. Orang tersesat tidak sadar. Ya. Kalau kita berkata orang yang tidak beribadah itu sedang tersesat, domba sesat. Yang lebih parahnya lagi, dia sudah dalam penggembalaan, dia sudah bersekutu dalam jemaat,
tapi dia tersesat di dalam rumah Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Yesus menjelaskan, kelanjutannya ada kesesatan, banyak terjadi kesesatan, bukan hanya satu dua, banyak terjadi kesesatan dan banyak orang akan disesatkan. Ya. Di gereja Tuhan akan terjadi yang namanya Yesus palsu, akan ada namanya Injil palsu, akan ada mujizat palsu, akan ada nabi-nabi palsu, bukan nabi palsu satu, ada nabi-nabi palsu, ada antikris. 1 Yohanes menuliskan, antikris adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam golongan kita. Karena itu di akhir zaman, mari kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Saya mendengar amin di rumah nyaring sekali. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Dan Yesus berkata, jangan gelisah. Ketika ada bencana, perang, jangan gelisah. Dan dampak dari Yesus palsu, Injil palsu, mujizat palsu, Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Dampaknya orang Kristen yang dulunya sungguh-sungguh, sekarang mulai tidak lagi sungguh-sungguh. Akibat dari peperangan, akibat dari kelaparan, akibat dari kesulitan ekonomi, mengakibatkan orang yang dulunya percaya, bahkan orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan teraniaya. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang durhaka. Dulunya golongan percaya Yesus, tapi karena situasi, karena kesulitan hidup, menjadi orang durhaka, kasih menjadi dingin, dulu antusias, dulu semangat, kasihnya sekarang menjadi dingin, ya. Saling menyerahkan, saling membenci. Mungkin kita anggap teman-teman kita yang seiman bisa tolong kita, bantu kita. Nanti rupanya teman-teman yang kita anggap bisa tolong bantu kita bisa khianati kita. Mereka adalah orang-orang yang seiman namun murtad. Itulah yang Yesus sampaikan. Kasih semakin dingin, orang semakin tega, tidak berbelas kasihan, saling membenci. Satu menebar kebencian, tidak mau kalah, dia lawan dengan kebencian lagi dan tidak pernah berhenti. Bagaimana gereja Tuhan? Apakah dapat setia sampai akhir? Itulah pergumulan saya dan saudara, itulah pergumulan kita bersama. Bisakah Kristen menyelesaikan imannya? Bisakah orang percaya menuntaskan imannya? Bisakah orang Kristen tidak kandas di jalan? Bisakah orang Kristen tidak tersandung? Tetap setia sampai akhir. Amin. Tidak tersandung, tersinggung. Tidak tersandung, berhenti mengasihi Tuhan. Tidak tersandung dengan teman-teman sekitarnya. Tidak tersandung dengan keadaan dunia. Dulu setia ikut Tuhan. Yesus pernah menyampaikan perumpamaan, firman Tuhan ada yang ditabur di pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, dan di tanah yang subur. Semua terima firman Tuhan, tapi hasil akhirnya berbeda. Semua orang percaya terima firman Tuhan, semua orang percaya beribadah, tetapi Tuhan menantikan di akhirnya, di garis akhir. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap berada dalam garis akhir itu? Itu menjadi pergumulan dan masih perenungan buat kita. Bagaimana keadaan dunia yang sulit dan berat ini? Kita memerlukan Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya percaya kalau kita mau menjadi domba-domba yang digembalakan, Tuhan akan bawa kita dalam penggembalaannya masuk kepada Yerusalem yang baru. Amin. Ini pengharapan orang percaya. Saya sering sampaikan kalau kita tinggalkan Yesus, Yesus tidak rugi. Tapi kalau kita tinggalkan Yesus, kita yang rugi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buka Alkitab kita bersama-sama, ayo kita tuntaskan bagian kita. Yudas pasal 1, ayat 17 sampai 25. Ada ayat Alkitab, Yudas pasal 1, hanya satu pasal. Ayat yang ke-17 sampai 25. Mari kita membaca Alkitab kita pribadi bersama-sama di rumah, kita baca dengan bersuara Bapak Ibu di rumah. Yudas pasal 1, Yudas itu sebelum Wahyu. Yudas pasal 1,
ayat 17 sampai 20 sampai 25. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Terus mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Bukan sampai situ saja Bapak Ibu. Rasul-rasul ingin sampaikan, lanjutkan, bukan hanya kita diselamatkan. Ayat 22 tuliskan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tunjukkanlah belas kasihan mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ayat 24 dan 25 lebih keras, 1, 2, 3. Bagi Dia berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, rasul-rasul pernah mendengar pesan penting dari Yesus Kristus. Setelah Yesus terangkat ke sorga, rasul-rasul menuliskan, mengingatkan kepada murid-murid lagi bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Bapak Ibu jangan salah tangkap, di akhir zaman memang akan tampil pengojek-pengojek. Ojek online misalnya ya. Bukan itu, tapi pengejek-pengejek yang akan menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ketika kita ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan sampai akhir, akan muncul orang-orang yang mengejek kita, akan hadir orang-orang yang membuli kita, akan kita disalah-salahkan, akan kita dipermalukan. Berapa banyak orang tidak tahan akhirnya tinggalkan Yesus. Akan tampil pengejek-pengejek, menuruti hawa nafsu mereka adalah pemecah belah, dikuasai oleh keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, itulah keadaan gereja di akhir zaman akan diejek, gereja mempelai Tuhan akan dihina, gereja yang sungguh-sungguh akan dihina, akan diejek. Kalau kita tidak punya mental yang tangguh, iman yang kuat dalam Tuhan, pasti mundur, pasti tinggalkan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kesetiaan kita teruji sampai akhir. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan ingin buktikan. Yesus Kristus buktikan kasih-Nya sampai Dia rela mati di kayu salib untuk dosa kita. Bisakah kita juga belajar untuk membuktikan kasih kita kepada Yesus Kristus di akhir zaman? Ya, zaman sekarang melayani Tuhan, mati-matian aku melayani Tuhan, belum mati sungguhan. Artinya mari kita maksimal untuk Tuhan Yesus, amin. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, maksimallah untuk Tuhan. Anak-anak remaja-remaja, anak-anak kecil, pemuda, biasakan untuk disiplin, biasakan untuk mental tangguh, mental kuat. Karena dunia bukan tambah baik, tambah sulit. Kalau kita tidak dipersiapkan punya iman yang kuat, kita akan digilas oleh dunia. Karena itu kita persiapkan untuk generasi kita. Bagaimana generasi ini akan kuat? Mereka perlu teladan. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, jadilah teladan dalam hal iman kita. Tularkan iman kita, berikan inspirasi kepada mereka, generasi berikut, supaya punya iman yang teguh. Amin. Kepada generasi kita, supaya mereka tetap berharap pada Tuhan dan mereka golongan orang yang diselamatkan. Ya. Akan tampil pemecah belah, ya. Akan muncul keinginan-keinginan dunia yang mempengaruhi generasi kita. Yang hidup tanpa Roh Kudus, hidup tanpa kebenaran. Roh Kudus kan menuntun kepada kebenaran. Justru sekarang yang tidak benar justru dibuat prank, ya kan?
justru yang tidak benar itu malah dimunculkan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah keadaan manusia, keadaan gereja Tuhan di akhir zaman. Ya. Bagaimana kita selesaikan, bagaimana kita menuntaskan iman kita. Ada bagian yang perlu kita kerjakan, bagian ke dalam untuk kita, bagian ke dalam untuk kita yang perlu kita kerjakan. Bagaimana supaya kita dapat menyelesaikan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini. Yang pertama, kita mau membangun rohani secara mandiri. Kalau hari ini ada orang tua beserta anak-anaknya, kalau ada bersekutu dengan jemaat, rohani kita tampak saling membakar dan menguatkan, berapi-api. Tetapi Rasul Yudas menuliskan untuk kita membangun iman secara mandiri. Sama-sama katakan bangun iman secara mandiri. Iman secara mandiri. Setiap pribadi membangun iman secara mandiri. Ayat menuliskan ayat 20, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Membangun kehidupan rohani kita, iman yang paling suci. Artinya berpegang teguh pada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Karena muncul nabi palsu, Mesias palsu, Kristus palsu yang lebih menggiurkan, yang lebih meyakinkan. Kalau kita tidak berpegang betul-betul akan firman Tuhan, kita akan lebih tertarik dan kita disesatkan. Sekali lagi, orang yang tersesat itu tidak sadar. Orang yang tersesat, Yesus katakan tersesat itu ada dalam gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari bangun iman kita yang paling suci. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Ibadah itu adalah dengarkan firman Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah, mari kita hormati, hargai firman itu. Firman itulah yang memunculkan iman dalam hidup kita. Mari hargai iman, hargai ibadah, hargai firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengadakan tidak ada menjadi ada. Amin. Yesus pernah berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Kalau gereja Tuhan punya firman Tuhan, kita pun akan tinggal tetap bersama Kristus. Amin. Inilah kepercayaan kita. Ya. Orang yang punya iman yang teguh, ada bencana, ada kesulitan, Tuhan pasti bela. Amin. Tuhan sanggup adakan. Tidak mungkin kita ikut Tuhan sungguh-sungguh Tuhan biarkan. Kita kekasih Tuhan tidak mungkin dibiarkan. Pasti dibela dan dipelihara olehnya. Bapak Ibu, bangkitkan iman kita, bangun lagi rohani kita. Bangun iman kita. Apa yang dulu pernah kita kerjakan sekarang kita tinggalkan. Mari kita kerjakan sekali lagi. Mumpung masih ada kesempatan, Tuhan masih berikan kesempatan. Berikutnya, berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dengan bantuan Roh Kudus. Saya baca dalam terjemahan lain menuliskan begini, tetapi saudara harus senantiasa membangun kehidupan atas dasar iman kita yang sesuci-sucinya dan belajar berdoa dalam kuasa dan kekuatan Roh Kudus. Di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan ini, justru kita harus memperkuat doa kita, Bapak Ibu. Amin. Sama-sama katakan, saya perkuat doa saya. Saya bentengi keluarga saya. Katakan, saya bentengi keluarga saya. Dengan doa saya. Bapak Ibu, diperlukan banyak berdoa hari ini untuk bangsa negara kita, untuk keluarga kita. Akan terjadi kesulitan. Saya percaya orang yang berdoa mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Orang yang tidak berdoa, yang tidak beriman akan gelisah, akan takut, akan khawatir. Kalau ada orang Kristen seperti itu tidak jadi kesaksian. Karena Yesus dalam surat Filipi, Paulus pernah menuliskan, kalau khawatir, serahkan khawatirmu dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Doa kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Bersyukurlah dari apa yang sudah ada. Bersyukurlah dengan apa yang akan ada. Disyukuri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini yang perlu kita kerjakan ke dalam, bangun rohani secara mandiri, bangun iman yang paling suci. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, di tengah-tengah kegelisahan ini, justru perkuat firman Tuhan. Perbanyak dengarkan firman Tuhan. Berkuat-kuatlah dalam berdoa. Dan itulah yang akan memelihara kita. Firman yang kuat, Roh Kudus yang kuat, itulah yang akan memelihara kita. Kalau kita baca ayat berikut, Bapak Ibu boleh kita baca sekali lagi ayat 21. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian.
dalam kasih Allah sambil menantikan Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal caranya kita pelihara iman dan kekuatan Roh Kudus. Amin. Dan jangan lupa bukan hanya di situ tugas kita. Mari tuntaskan, selesaikan. Bukan hanya bangun rohani saja, tapi kita harus jadi kesaksian. Outnya, keluarnya apa? Yaitu ayat 22, silakan dibaca. Ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23, Bapak Ibu dengarkan. Ayat yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kenapa mereka perlu diselamatkan? Karena mereka sedang tersesat. Karena mereka sedang ragu-ragu. Mari kita orang-orang yang pasti dalam Tuhan. Mari jadi orang Kristen itu meyakinkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yesus sudah selamatkan kita. Tugas kita beritakan keselamatan. Injil keselamatan kepada banyak orang. Sehingga orang lain pun diselamatkan. Jadilah berkat lewat perkataan kita, lewat status kita, cara hidup kita. Silakan lanjut. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, Ya. dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Ya, puji Tuhan. Saya akan baca dalam terjemahan yang lain. Jagalah agar kasih Tuhan tetap menaungi dan memberkati saudara dengan sabar. Nantikanlah hidup yang kekal yang akan diberikan kepada saudara oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena kemurahannya. Saya baca lagi terjemahan lain. Berusahalah menolong orang-orang yang menentang saudara. Berusahalah menolong orang-orang yang menentang saudara. Biasanya umumnya kalau ada orang gak suka sama kita, kita balas dengan tidak suka. Tapi hukum kasih berbeda. Orang yang menentang kita justru kita beri kasih. Roma menuliskan kalahkan kejahatan dan kebaikan. Justru saat-saat seperti inilah kita tunjukkan kualitas rohani kita. Amin. Tunjukkan belas kasihan kepada orang yang hidup dalam kebimbangan. Tunjukkan belas kasihan kepada orang yang hidup dalam kebimbangan. Selamatkanlah beberapa dari mereka seolah-olah merenggut mereka dari nyala api neraka. Sedangkan beberapa yang lain tolonglah mereka menemukan Tuhan dengan bersikap ramah terhadap mereka. Tetapi hindarkan kemungkinan ikut terjerumus ke dalam dosa mereka. Bencilah akan setiap dosa mereka. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka sebagai orang-orang berdosa. Dengan ramah. Saya percaya kebaikan, kebenaran akan menang. Amin. Di tengah kecemaran dan kejahatan dunia, kebaikan dan kebenaran, Tuhan yang bela kita. Amin. Jangan takut hidup benar, hidup kudus, karena Tuhan yang bela kita. Mari bersahabat dengan Tuhan, jangan menjadi musuh Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, cara terbaik untuk kita selesaikan tugas kita di akhir zaman adalah pelihara iman dan berdoa kita dalam Roh Kudus. Yang berikutnya adalah kita tunjukkan belas kasihan. Tunjukkan kebaikan hati kita dengan ramah kepada orang-orang di luar sana. Sehingga orang mengakui Yesus Kristus Tuhan. Orang melihat Yesus dalam sikap hidup kita. Orang melihat Yesus dalam status kita. Amin. Ayat 24 dan ayat 25. Silakan dibacakan. Inilah janji Tuhan. Kalau kita pelihara iman kita mau berdoa dalam Roh Kudus. Kita tunjukkan belas kasihan kepada orang di sekitar kita. Maka hasilnya, endingnya apa berkatnya buat kita? Ayat 24-25 menuliskan. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya supaya kamu jangan tersandung. Puji Tuhan. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Amin. Tuhan berkuasa menjaga kita untuk tidak tersandung. Kalau kita bangun iman kita paling suci, berdoa dalam Roh Kudus, kita bukan menjadi orang yang mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah khawatir lagi. Kita tidak akan tersandung. Amin. Amin. Adapun batu sandungan itu, kita naik rohani kita injak, itu menjadi batu lompatan, batu pijakan untuk kita. Amin. Peliharalah iman kita, sehingga kita tetap berjalan maju. Kesulitan tidak menghalangi kita. Adapun orang yang mengecewakan, mengejek kita, tidak menjadi hal masalah lagi buat kita. Terus berjalan. Amin. Ya, Tuhanlah yang akan membuat kita tidak tersandung. Tuhan mengasihi kita. Dan Dia akan membawa kita kepada kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai ayat-ayat terakhir,
mari kita kerjakan bagian iman kita sampai selesai. Kita di tahun 2020, kita tidak tahu 2021, tahun 2022 apa yang terjadi. Kita sama-sama minta kekuatan, mohon pada Tuhan, Roh Kudus berikan kemampuan kekuatan. Rasul Paulus pernah mengalami pergumulan yang hebat ketika dia melayani Tuhan. Sampai akhir hidupnya Rasul Paulus tetap setia. Ada orang muda semangat antusias mengasihi Tuhan, ya. Tapi yang hebat luar biasa sampai tua tetap mengasihi Tuhan, luar biasa. Di Alkitab yaitu bahasa Inggrisnya Caleb, jangan pakai terjemahan yang lain. Caleb, ya, dan Joshua. Mereka adalah orang-orang yang dulunya muda, punya visi yang kuat, punya mental yang tangguh, tidak mundur sampai tua. Karena apa? Mereka lihat figur Musa sebagai hamba Tuhan. Punya roh yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita biarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita, memberkati hidup kita. Dan Rasul Paulus, dia melayani sampai akhir hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Rasul-rasul, mereka mengakhiri hidupnya menderita. Itulah mujizat. Apa mujizatnya? Sanggup menderita sampai akhir. Orang Kristen kebanyakan berpikir mujizat kesembuhan, sakit sembuh. Daniel dengan murid-muridnya, dengan teman-temannya, ketika dia masuk gua singa, ketika dalam perbaran api, kami tetap menyembah Tuhan kami, apapun yang terjadi. Dan Tuhan menolong hidupnya. Rasul Paulus mengakhiri hidupnya. Silakan dibaca 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Itu Rasul Paulus. Orang yang memelihara iman punya ketangguhan menghadapi kesulitan apapun sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu jangan takut kalau kita punya iman, pelihara iman dalam Roh Kudus. Ada kekuatan yang luar biasa. Sehingga orang bertanya, kenapa ya kita punya masalah yang sama, kamu kok tetap tersenyum, kok kamu tetap bahagia, kok kamu tetap bersuka cita, kamu tetap segar. Apa yang membuat beda? Karena kita membangun iman rohani kita, karena kita berdoa dalam Roh Kudus. Sehingga orang lain akan tertarik kepada kita dan mereka melihat Yesus dalam hidup kita dan akhirnya mereka tertarik kepada Yesus. Kita sudah jadi kesaksian. Diulangi ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, Ya. aku telah mencapai garis akhir, Ya. dan aku telah memelihara iman. Imanlah yang membuat dia bisa sanggup sampai akhir. Ayat 8 sama-sama kita baca, Bapak Ibu di rumah baca sama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Ya. Mari kita setia sampai akhir. Di kitab Wahyu, Tuhan pesankan kepada Rasul Yohanes, salah satunya kepada jemaat Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati. Ayat menuliskan setia sampai mati. Kalau anak-anak remaja pemuda tidak terbiasa untuk punya iman yang kuat dan tangguh, belum ada yang setia sampai mati sudah tinggalkan Yesus. Mari kita biasakan untuk punya iman yang kuat. Dilatih rohani kita untuk tidak mudah kecewa, tidak mudah khawatir dalam kesulitan hidup ini. Karena apa? Kalau kita tidak punya mental yang kuat, iman yang tangguh, pasti tinggalkan Tuhan di masa sulit ini. Justru di masa sulit ini kita memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita setia sampai akhir, tuntaskan, kerjakan sampai akhir. Jangan setengah-setengah, jangan hanya dulu pernah setia, sekarang sudah tidak. Mari bangun sekali lagi, masih ada kesempatan, setia sampai akhir. Amin? Amin Bapak Ibu? Mari kerja, melayani Tuhan. Jangan cuma melayani di awal terus ditinggal. Melayani sampai selesai. Tuhan memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu. Kemuliaan bagi Tuhan.
Sama-sama katakan, saya mau setia sampai akhir. Lebih keras, saya mau setia sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tunjukkan iman kita, tunjukkan kasih kita. Puji Tuhan. Saya yakin Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk mampu memiliki iman yang kuat, yang tangguh menghadapi akhir zaman. Banyak penyesatan, banyak masalah, banyak persoalan, gempa bumi, kelaparan, bencana dan lain sebagainya. Tetapi kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, iman kita dihidupkan sampai Tuhan datang kembali. Memelihara iman sampai akhir seperti kesaksian daripada Rasul Paulus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah-rumah, bersama kita menyanyikan pujian. Ya. Ku tak akan berubah setia. Semakin mengasihimu dan lebih dekat kepada. Amin. Haleluya. Mari semakin dekat, jangan menjauh dari Tuhan. Dalam lagi Yesus. Haleluya. Semakin mengasihi. Nyanyikan dengan hati yang sudah digarap oleh firman Tuhan. Kita semakin rindu Dia. Kita terus berjuang sampai ke akhir. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah yang diselamatkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Setia tetap mengasihimu, Kaulah kekasih hatiku. Tiada yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab cinta Kau Yesus setia tetap mengasihimu, hanya Kaulah kekasih hatiku. Amin. Haleluya. Yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, sebab cinta Kau Yesus mempelai. Ulang lagi dari awal. Haleluya. Haleluya. Nyatakan bahwa kita mau setia sampai Yesus datang kembali. Semakin mengasihimu dan lebih dekat kepadamu, bergaul lebih dalam lagi Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah berdiri nyanyikan. Setia tetap mengasihimu, hanya Kaulah kekasih hatiku. Amin. Sekali lagi refnya. Haleluya. Kekasih hatiku. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, untuk kami mampu menghadapi situasi di akhir zaman.
cinta Kau Yesus membelaiku. Haleluya. Cinta Kau Yesus membelaiku. Mari bersama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita yang memiliki respon baik terhadap firman Tuhan, layak memuji, memuliakan, mengagungkan Dia. Itu berarti kita dipersiapkan di akhir zaman, situasi yang tidak menentu ini. Kita kuat sampai Yesus datang kembali. Tolong juga perhatikan, Yesus mengatakan, mungkinkah jika aku datang kembali aku jumpa iman? Tapi siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang diselamatkan. Seperti kesaksian Rasul Paulus, aku sudah memelihara iman sampai akhir. Kita berdoa, haleluya, 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 haleluya. Bangun dirimu sendiri dengan iman yang paling suci. Lewat firman Tuhan yang kita dengar, yang kita lakukan, itulah iman yang paling suci. Haleluya, 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 haleluya. Berdoa dengan kekuatan Roh Kudus. Ini tugas kita memang. Ini bagian kita yang harus kita lakukan. Tuhan, biarlah umat-Mu tidak jauh dari Engkau. Semakin mendekat kepadamu, beribadah, menerima firman Tuhan, dan membangun dirinya Tuhan, dengan berdoa dalam roh, dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar membangun diri sendiri dengan iman yang paling suci dan berdoa, tapi banyak orang-orang lain yang ragu-ragu, yang bimbang, yang belum mengerti firman Tuhan. Itu juga menjadi tugas kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami harus merebut mereka keluar dari api neraka. Itu sebabnya kuatkan kami dengan firman-Mu. Engkau sudah menguatkan kami, sudah melawat kami. Biarlah juga kami kuat berdiri teguh dalam kuasa doa. Haleluya. Dan akhirnya banyak jiwa yang akan terselamatkan Tuhan. Yang mundur boleh dikembalikan oleh Tuhan. Yang bimbang dan ragu mendapatkan ketetapan kembali. Hanya Yesus penyelamat kehidupan kita ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi-Mu. Secara pribadi kami telah menerima firman Tuhan, bahkan dalam nikah, dalam rumah tangga, dan tiap-tiap rumah tangga yang beribadah pada saat ini juga mendapatkan lawatan Tuhan. Kami menyelesaikan ibadah ini, tentunya kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Untuk seterusnya kami akan semakin setia kepada Tuhan, setia sampai akhir. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa permohonan kami dan penyerahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berbahagia telah menerima lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih juga kepada Pendeta Isra yang sudah bertugas menyampaikan isi hati Tuhan. Haleluya. Pengumuman ibadah Bapak Ibu, seyogianya hari Selasa itu ada PA. Ini langsung aja kita ganti dengan kenaikan Isa Al-Masih itu pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis live streaming ya. Mungkin lewat sini atau dari Palangkaraya. Tuh nanti kita ada berita lewat WA lebih jauh. Dan jamnya juga masih berunding, apa pagi apa petang begitu. Nanti kita rundingkan bersama. Puji Tuhan. Ya, jadi diganti hari Kamis, jamnya belum ditentukan. Hari Jumat tetap ada ibadah di rumah masing-masing, itu jam doa kita. Dan hari Minggu kembali juga kita live streaming. Puji Tuhan. Itu yang kami sampaikan, kiranya mendapatkan perhatian dari kita semua untuk tetap walaupun di rumah-rumah,
tetap bisa beribadah dengan baik, dengan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan. Begitu ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah ini. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan dulu dari rumah. Dari rumah kita nyanyikan. Membuat mata semangat kami. Jangan semakin lemah, justru semakin semangat. Amin. Ya Tuhan, kami langkahkan kaki pada kuasa tangan-Mu. Segala yang membuat takut dan getar, segala yang membuat takut dan gentar, kami ajar kami mendengarkan, berserah diri. bersama angkat tangan semua. Dari rumah memuji-Mu, dari rumah kami menyembah-Mu, dari rumah kami berdoa. Amin Tuhan. Dengar doa umat-Mu, dengar kerinduan umat sidang jemaat-Mu yang rindu untuk selalu beribadah kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dari rumah kami memuji-Mu, sebutkan. Bersatu, berserah, bertolak. Bersatu, berserah, pertolongan hanya dari Yesus. Bapa dalam surga, sebelum kami mengakhiri seluruh ibadah kami, perkenankan kami berdoa, doa syafaat kami, sebab ini memanglah tugas kami. Setelah iman kami dan doa kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, kami perlu memperhatikan orang lain. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjuang kuat untuk melawan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah pemerintahan bangsa negara kami tetap berjalan dengan tertib, dengan baik, penuh kesalehan dan kehormatan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Bapak Presiden, seluruh keluarganya, Wakil Presiden, para gubernur,
Demikian juga wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa sampai RT dan RW. Di kampung kami pun juga dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Berikan kesatuan, kegotong royongan yang semakin kuat Tuhan untuk menghadapi pandemi yang ada pada saat-saat ini Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu bagaimanapun juga semua ini dilatar belakangi oleh karena iblis yang mau merugikan bangsa dan negara kami, merugikan kesehatan kami, merugikan keuangan kami, merugikan ekonomi negara, merugikan segala sesuatunya sampai terpecah-pecah ke sana kemari Tuhan. Itu sebabnya kami bertindak. Haleluya. COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami lawan. Engkau semuanya itu datangnya dari iblis dalam nama Yesus. Kami tolak, kami hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus berkuasa. Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Kami mempertaruhkan nama-Mu Tuhan. Oh, dunia mengenal Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. COVID-19 dihentikan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Ulahnya dihentikan oleh Tuhan. Bangsa dan negara kami sehat semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Ekonomi juga dipulihkan, semua sektor pekerjaan juga dipulihkan oleh Tuhan. Pemerintahan berjalan dengan tertib. Terima kasih. Inilah doa kami. Dan untuk anak-anak jemaat Tuhan, haleluya, yang ada di rumah-rumah maupun di mana saja, Tuhan juga menolong mereka. Pergumulan-pergumulan mereka, Engkau yang menangani, Engkau juga turut menanggung untuk mereka semuanya. Terima kasih. Kami terima kasih Tuhan. Dan ibadah kami pada hari Kamis dan selanjutnya di tengah minggu, Tuhan juga memberkati. Haleluya. Inilah doa kami. Berkati Pendeta Ezra juga, berkati semua yang ikut terlibat dalam pelayanan saat ini, diberkati oleh Tuhan. Dan kami boleh pulang diberkati juga oleh Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau. Terima kasih. Bersama-sama kita menutup ibadah ini. Haleluya. Arahkan hati dan pikiran kita, bersama kita menerima berkat Tuhan. Buka hati, terima berkat Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua kita mengakhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan semua katakan amin. Karena Tuhan memberkati kita. Haleluya.